langkah yang saya lakukan adalah mempelajari dan menyimpulkan apa yang sudah terjadi. Dari kesimpulan tersebut digunakan untuk sebagai bahan untuk mempelajari pengambilan keputusan yang saya lakukan nanti. Dalam pengambilan keputusan ini saya melaksanakan musyawarah dengan teman-teman atau guru-guru yang berkompeten dalam masalah tersebut. Terutama kami memanggil guru yang pernah melaksanakan kegiatan CGP. Yang pertama saya melibatkan bapak atau ibu guru yang kompeten dalam masalah tersebut. Kemudian saya melakukan cara sesuai prosedur di atas. Dan juga tidak lupa saya melibatkan juga guru penggerak yang ada di sekolah kami yang pasti dia juga mampu atau pengalaman dalam menyelesaikan masalah tersebut. Langkah yang saya lakukan yang pertama adalah melihat siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian melihat nilai apa yang bertentangan di dalam masalah-masalah tersebut. Kemudian saya mencari fakta kebenaran dari masalah tersebut. Dan pada akhirnya saya menyimpulkan kebenaran dari masalah tersebut. Selama ini kami dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak ada jadwal berkala di kami. Kami langsung menyelesaikan di tempat. Seketika itu kami memanggil atau melibatkan guru-guru kami dan juga memanggil orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang jelas saya juga terbatas kemampuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kami tetap melibatkan guru kami yang menurut kami mampu ikut membantu kami dalam menyelesaikan masalah tersebut. Juga tidak lupa kami melibatkan guru penggerak kami yang sudah melaksanakan tahun sebelumnya. Menurut saya bahwa semua keputusan yang saya lakukan, saya yakin tidak akan sempurna sepenuhnya. Pasti akan ada pihak-pihak yang menurut mereka benar dan juga ada pihak-pihak yang menurut mereka salah. Yang jelas kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengambil keputusan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Prihartini. Saya kepala sekolah di SD Negeri Padangsari 1 Banyumane, Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan penugasan calon guru penggerak saya, yaitu tentang dilema etika. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik, terkait pertanyaan yang pertama yaitu dilema etika atau bujukan moral, hal-hal yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kasus pasti ada nilai-nilai yang bertentangan. Sebagai contoh, kasus yang terkait dengan pribadi ataupun bertentangan dengan masyarakat, kasus yang jangka pendek maupun jangka panjang, kemudian kasus-kasus yang terkait keadilan lawan dengan kasihan ataupun kebenaran terkait berlawanan dengan moral. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertanyaan yang sangat luar biasa saya rasa, karena suatu kasus acap kali memang kita mendapatkan ada beberapa alternatif keputusan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Maka yang harus kita lakukan adalah menganalisa
apakah kasus-kasus itu diuji berdasarkan prinsip-prinsip dilema etika yang terdiri dari 5 seperti saya sebutkan tadi, yaitu nilai apakah itu dampaknya untuk jangka pendek dan jangka panjang bagaimana, terkait dengan peruntukannya itu skala pribadi ataupun masyarakat, kemudian terkait dengan kebenaran ataupun terkait dengan kasihan dan sebagainya. Selain itu, dari beberapa alternatif itu maka kita munculkan keputusan yang ketiga, alternatif yang ketiga, yaitu disebut trilema. Maka alternatif ketiga itu diharapkan menjadi win-win solution dari alternatif yang sama-sama benar itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini. Saya sudah ungkapkan tadi ada 9 langkah sebagai prosedur dalam pengambilan keputusan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa seperti pertanyaan yang pertama, bahwa setiap kasus itu kita pasti akan mendapatkan nilai-nilai yang saling bertentangan. Dari nilai-nilai yang saling bertentangan itu kita akan identifikasi siapa saja yang terlibat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana fakta-fakta yang mendukung kasus tersebut. Kemudian yang keempat adalah kita membandingkan uji kebenaran dan juga salah atau dampak negatif dari keputusan yang kita buat. Kemudian yang kelima, mohon maaf, itu adalah bagaimana kita menguji sebuah keputusan yang sama-sama benar atau win-win solution. Dari win-win solution itu maka kita akan menimbang baik buruknya dengan melakukan resolusi, dan selanjutnya adalah akan muncul opsi yang ketiga yaitu trilema, dan kita bisa mengambil keputusan terbaik dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan yang terakhir, setelah mengambil keputusan tentu saja kita perlu melakukan evaluasi untuk bagaimana kita mengetahui dampak dari keputusan yang kita buat. Pertanyaan yang selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Menurut saya hal yang efektif adalah jangan lupa bahwa kita harus menampung semua solusi alternatif keputusan atau solusi yang ada dari kasus-kasus yang ada. Yang kedua adalah melibatkan pihak-pihak yang memang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut, karena keputusan-keputusan yang ada di sekolah selama ini tentu saja tidak hanya diputuskan oleh kepala sekolah, tetapi harus melibatkan semua pihak yang ada di satuan pendidikan. Yang keenam adalah apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan. Bagi saya secara pribadi, ketika saya mendapatkan kasus, itu kita lihat dulu seperti apa urgensi dari kasus tersebut. Tetapi secara etika dan juga kebijakan adalah kita meredam dulu, bagaimana tidak langsung ditangani saat itu juga, tetapi kita harus melakukan beberapa prosedur, 9 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga pada akhirnya nanti kita akan benar-benar mendapatkan solusi yang paling tepat, paling bijak, serta paling arif dalam pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah bagaimana kontrol diri saya sebagai seorang pimpinan harus bersikap bijak serta harus mampu menggunakan prinsip-prinsip dilema etika yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga nanti keputusan itu benar-benar mewakili dan menjadikan solusi terbaik dari kasus tersebut.
Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja sebagai seorang makhluk sosial, dalam pengambilan keputusan harus melibatkan banyak hal dan juga banyak faktor serta banyak pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Karena seseorang ataupun faktor-faktor data-data fakta yang ada dalam kasus tersebut menjadikan sebuah acuan bagaimana seorang pimpinan dalam satuan pendidikan untuk memutuskan keputusan terbaik dari kasus yang dialami terkait dengan dilema etika. Dan yang terakhir adalah dari semua hal yang telah disampaikan, menurut saya pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya selaku satuan pendidikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika adalah bagaimana ternyata bahwa kasus atau setiap masalah yang ada itu pasti melibatkan nilai-nilai yang saling bertentangan. Untuk itu, kita harus memegang teguh prinsip-prinsip yang ada, mengkaitkan dan juga mengidentifikasi bagaimana win-win solution, kemudian dampak baik, buruk, serta menentukan hal-hal yang terbaik, bahkan kalau perlu adalah mengambil peluang yang ketiga atau trilema sehingga keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik dan juga dapat dipertanggungjawabkan bermanfaat bagi satuan pendidikan. Terima kasih, itu tadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mencoba untuk menjawab yang pertanyaan satu, yaitu bagaimana mengidentifikasi antara dilema etika dan juga kesukaan moral. Jadi untuk mengidentifikasinya itu cukup mudah, di mana dilema etika itu adalah di mana suatu keputusan itu benar dan versus benar, tetapi dua hal itu bertentangan. Kemudian kalau rujukan moral itu di mana kita harus mengambil keputusan di mana pilihan itu antara benar dan juga salah. Itu Bu. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba menjawab terkait pertanyaan bagaimana saya mengambil kebijakan apabila ada pihak yang bermasalah, terutama dalam mengambil keputusan dua-duanya itu betul dan juga mengandung nilai kebajikannya. Sebelumnya saya akan mengambil keputusan siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian saya kumpulkan yang dua orang itu yang mempunyai keputusan yang sama-sama betul, sama-sama benar. Kemudian saya mengambil datanya, data dan fakta yang ada. Kemudian saya akan menjelaskan pada dua orang atau pihak yang bermasalah tersebut diambil jalan yang terbaik. Intinya adalah pilihan yang sudah diambil itu adalah pilihan berdasarkan keputusan yang terbaik dan juga berdasarkan mufakat, keputusan yang berdasarkan mufakat atau yang berdasarkan kesepakatan bersama. Begitu Bu. Oke, untuk pertanyaan ketiga terkait langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, otomatis yang pertama langkah yang saya lakukan adalah mengumpulkan pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian setelah dikumpulkan, kita ngobrol bersama, kita diskusi bersama, kira-kira letak permasalahannya atau inti dari permasalahannya itu di mana. Setelah itu kemudian kita cari solusi yang terbaik, kita
tentukan keputusan yang terbaik di antara pihak-pihak yang bermasalah tersebut. Intinya adalah setelah keputusan yang sudah dibuat itu disepakati, tidak ada pihak yang tersakiti atau tidak ada pihak yang istilahnya rugi, atau dua-duanya ini bisa saling menyepakati bersama, gitu Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang saya lakukan yang saya anggap paling efektif untuk menemukan solusi permasalahan terkait dilema etika. Mungkin di sini yang saya anggap paling efektif adalah pihak-pihak yang terlibat itu kita diskusi bersama, kita sharing bersama, kemudian kita tentukan solusi yang terbaik di antara kedua belah pihak. Supaya apa? Supaya nanti ada kesepakatan yang bisa dilaksanakan kedua belah pihak tanpa merugikan satu sama lain, gitu. Oke, untuk pertanyaan kelima, tantangan atau kendala apa saja yang saya temui dalam menyelesaikan keputusan yang berdasarkan persoalan dilema etika. Mungkin di sini saya sebagai kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi itu adalah bagaimana cara mencari jalan tengah atau solusi di antara kedua belah pihak tersebut. Intinya adalah bagaimana memadukan kesepakatan bersama tanpa adanya kerugian satu sama lain, dan juga meminimalisir resiko yang ada. Mungkin itu tantangan yang saya hadapi. Kemudian untuk pertanyaan keenam terkait jadwal dalam saya menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait atau berkaitan dengan dilema etika. Saya sebagai kepala sekolah, kalau ada permasalahan, apalagi terutama yang terkait dilema etika yang kedua-duanya memang betul, itu memang harus diselesaikan pada saat itu juga atau diselesaikan secara langsung. Kenapa? Agar permasalahan yang ada itu tidak terlalu berlarut-larut dalam pengambilan keputusannya. Di samping itu juga dalam mengambil keputusan, saya juga tidak serta-merta langsung mengambil kesepakatan tanpa adanya masukan atau saran dari teman-teman guru yang lain, begitu. Yang selanjutnya adalah pertanyaan nomor 7 terkait faktor-faktor lain yang mendukung saya dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika. Seperti yang tadi saya jelaskan pertanyaan sebelumnya, bahwa pada saat saya menghadapi permasalahan yang terkait dilema etika, saya tidak serta-merta mengambil keputusan itu secara langsung saya ketok kesepakatannya, tetapi juga kita mengadakan semacam musyawarah dengan rekan kerja yang lain, terutama teman-teman guru, biar menemukan solusi yang terbaik. Di samping itu juga selain dewan guru atau teman-teman rekan kerja yang lain, juga saya biasanya juga meminta masukan dari komite dan juga dari pengawas secara langsung, biar permasalahan yang ada itu bisa dicarikan solusi yang terbaik di antara yang baik, gitu. Oke, pertanyaan terakhir terkait
pembelajaran apa yang bisa kita petik dari permasalahan yang terkait dengan dilema etika. Mungkin pembelajaran yang pertama adalah yang nomor satu, bahwa setiap masalah apapun yang ada itu memang baiknya kita diskusi bersama, kita cari solusi bersama, kemudian kesepakatan yang sudah disepakati bersama itu kita jalankan dengan baik. Pokoknya intinya bertanggung jawab atas kesepakatan apa yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kedua adalah bahwa yang kita utamakan itu adalah kerjasama tim. Kenapa kerjasama tim? Karena biar mempermudah permasalahan atau persoalan yang ada, kemudian kita juga bisa selesaikan bersama secara ringan, tidak terlalu membebani diri sendiri. Yang terakhir adalah komunikasi, bahwa ya, yang namanya permasalahan di setiap sekolah itu, di sekeliling kita itu pasti selalu ada. Intinya adalah permasalahan yang ada kita komunikasikan, kita diskusikan dengan baik untuk menemukan solusi yang terbaik. Gitu.